Salam budaya. Hari ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya guys ya, yaitu membahas kelanjutan dari keturunan Raja Airlangga kemarin. Nah, turunan kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga itu adalah ini, seperti ini ya guys ya. Adalah sebenarnya dua. Jadi Maharaja Airlangga ini itu memerintah di kerajaan Kahuripan ya. Kahuripan. Nah, pada masa pemerintahannya dia memisahkan kerajaan ini menjadi dua, yaitu kerajaan Daha dan kerajaan Janggala. Seperti ini ya. Nah, jadi inilah daftar nama raja-rajanya. Jadi cikal bakalnya adalah Maharaja Airlangga. Dan ini adalah dua kerajaan itu. Pada tahun 1051 di kerajaan Daha ada raja yang naik tahta bernama Sri Jitendrakara. Sementara 1 tahun kemudian pada tahun 1052 di kerajaan Janggala itu ada raja bernama Mapanji Garasakan. Untuk kerajaan Daha setelah Sri Jitendrakara, 3 raja selanjutnya tidak diceritakan ya. Maksudnya beritanya belum jelas. Terus kita lanjut saja ke Janggala. Setelah Mapanji Garasakan, pada tahun yang sama dia digantikan oleh Mapanji Alanjung Ahyes. Setelah Alanjung Ahyes, 1 tahun kemudian dia digantikan oleh Mapanji Garasakan. Nah, ini ada 2 tokoh yang namanya sama. Mungkin ini namanya sama atau orangnya yang sama, itu tidak tahu ya, itu belum jelas. Tapi intinya ada 2 tokoh itu namanya sama. Pada tahun yang sama Mapanji Garasakan yang kedua ini digantikan oleh Sri Samarut Saha. Itu adalah kerajaan raja-raja kerajaan Janggala. Kita lanjut ke kerajaan Daha. Setelah 3 raja yang tidak jelas beritanya, ada raja yang naik tahta yang ini sudah diketahui namanya, bernama Sri Bameswara. Dia naik tahta pada 1117 sampai 1135. Setelah itu dia digantikan oleh Mapanji Jayabaya. Nah, ini adalah raja yang terkenal, Raja Kadiri yang terkenal karena dia meramal masa depan tanah Jawa. Setelah dia naik tahta pada tahun 1135, berkuasa sampai 1157. Setelah Jayabaya dia digantikan 2 tahun kemudian dia digantikan oleh Sri Sarweswara. Sri Sarweswara dia berkuasa sampai 1161. Setelah Sarweswara dia digantikan oleh Sri Aryeswara. Ini naik tahta pada 1169. 8 tahun setelah Sarweswara. Setelah Aryeswara dia digantikan oleh Sri Gandra Kroncaryadipa. Naik tahta pada 1181. Dia berkuasa selama 1 tahun. Setelah itu dia digantikan 1 tahun kemudian oleh Sri Kameswara. Berkuasa dari 1182 sampai 1185. Jadi dia berkuasa selama 3 tahun. Setelah itu dia digantikan oleh Sri Kertajaya Srenggalancana.
naik tahta pada 1194, berkuasa sampai 1222. Jadi ini adalah Raja Daha sampai Srenggalanchana. Nah, pada tahun 1222 Kerajaan Daha atau Kerajaan Kadiri dia itu menjadi bawahan Tumapel. Kerajaan Tumapel atau biasa disebut Singasari didirikan oleh Ken Arok atau Ken Angrok ya. Nah, menurut Nagara Kertagama, Kertajaya ini menunjuk Jayasabha sebagai raja selanjutnya. Berkuasa dari 1222 sampai 1258. Setelah Jayasabha, dia digantikan oleh Sastrajaya. Berkuasa dari 1258 sampai 1271. Setelah Sastrajaya, dia digantikan oleh Jayakatwang atau Jayakatong. Berkuasa dari 1271 sampai 1292. Itu menurut Nagara Kertagama. Sedangkan menurut kitab Pararaton ini hanya menyebutkan Raja Jayakatong atau Jayakatwang. Jadi Pararaton itu hanya menceritakan tentang kisah tentang Dangdang Gendis lalu turun ke Jayakatong. Itu menurut cerita Pararaton. Dia hanya menceritakan tentang Dangdang Gendis dan Jayakatong. Nah, pada kekuasaan Jayakatong ini dibunuh oleh Raden Wijaya. Jadi kan waktu itu Jayakatong membunuh Raja Singasari bernama Kertanagara. Lalu Raden Wijaya itu pergi ke Madura, mengumpulkan pasukan Mongol untuk membunuh Jayakatong. Setelah Jayakatong terbunuh, status Daha menjadi kerajaan bawahan kembali. Nah, ini Daha menjadi bawahan Majapahit sekarang. Jadi pada waktu itu dia turunin ke Jayanagara. Jadi pada waktu itu Daha dikuasai oleh Jayanagara pada tahun 1295. Setelah Jayanagara dia itu meninggal, dia digantikan oleh Bredaha Dyahwiyat Rajadewi. Nah, dia berkuasa dari 1309 sampai 1371. Setelah itu dia digantikan oleh seseorang raja bernama Bredaha yang mengalami perang Paregreg. Ini nyebutnya Bredaha yang mengalami perang Paregreg. Itu disamakan dengan Indu Dewi, berkuasa dari 1371 sampai 1416. Setelah Indu Dewi, dia digantikan oleh Bredaha yang menjadi Raja Majapahit. Ini disamakan dengan tokoh bernama Dewi Suhita. Dewi Suhita itu adalah Raja Majapahit Dewi, perempuan. Berkuasa dari 1416 sampai 1437. Setelah Dewi Suhita, dia digantikan oleh Bredaha yang menjadi istri Sri Kertawijaya. Dia berkuasa dari 1437 sampai 1464. Nah, setelah itu dia ditemukan sebuah nama bernama Batara ring Dahanapura Sang Mokta ring Indrani Bawana. Itu adalah Raja Daha, berkuasa dari 1464 sampai 1474. Nah,
itu adalah raja-raja dari Kerajaan Daha sampai menjadi bawahan Majapahit. Di sini ada catatan lagi. Jadi setelah itu menurut catatan Portugis ya waktu itu pada tahun 1513 di catatannya itu menyebut nama Batara Wojaya yang disamakan dengan Batara Wijaya atau Brawijaya. Nah, kata Brawijaya ini disebut sebagai cikal bakal nama Brawijaya menurut catatan Portugis, menurut itu catatan Portugis. Nah, setelah itu Kerajaan Daha ditaklukkan oleh Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono pada 1527. Itu adalah nama raja-raja Daha dan Janggala ya. Ini sebenarnya Daha ini adalah kerajaan Kadiri. Tertulis ini ada namanya Mapanji Jayabaya, yang mana dia adalah raja kerajaan Kadiri. Jadi itu saja ya video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Salam budaya.